Shalom, shalom. Doa saya, kabar Anda sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Deklarasikan, imani ini, perkatakan dan deklarasikan. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu perenungan buat Anda. Hiduplah sebagai ahli waris. Bagian yang berikutnya. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11-23, kita ketahui bahwa anak bungsu terhilang di luar rumah bapaknya, sedangkan anak sulung terhilang di rumah bapaknya. Ironisnya, banyak orang Kristen yang hidup seperti anak sulung, yaitu tidak menyadari bahwa haknya sebagai ahli waris kemakmuran. Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." 1 Korintus 3:21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Segala sesuatu adalah milik kita, anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Segala sesuatu tersebut meliputi kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, kekayaan, dan sebagainya. Firman Allah yang mengatakan hal ini, bukan saya. Jadi bagian kita adalah mempercayainya. Bertahun-tahun anak sulung tinggal di rumah bapaknya, tapi ia tidak menyadari hal itu. Ia tidak tahu bahwa segala milik bapaknya adalah miliknya juga. Apakah Anda tipe orang seperti ini? Engkau sudah bertahun-tahun jadi orang percaya Yesus, tapi engkau gak sadar bahwa apa yang Bapa miliki adalah milikmu juga. Efesus 3:20 saya bacakan bagi Anda. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hal ini yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang percaya, yaitu apa? Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jika ada berkat atau sesuatu yang Anda ingin Tuhan lakukan untuk Anda, maka kuasa untuk mencairkan itu ada di dalam Anda, bukan di surga. Banyak orang berpikir ketika kita butuh sesuatu dan berdoa, maka Tuhan akan merentangkan tangannya dan menyuapi kita di surga. Tidak. Hanya bayi rohani Nepios yang menerima seperti itu untuk jangka waktu tertentu dan untuk berkat-berkat khusus anak kecil. Tapi saat anak sulung masih bayi Nepios, dia terbiasa menerima dari bapaknya. Tapi pada saat sudah akil balik, dia sudah harus mengambilnya sendiri. Makanan di kulkas, makanan di lemari, makanan di meja, orang tuanya nggak akan nyuapin lagi. Hal yang sama, Anda dan saya adalah ahli waris kemakmuran. Engkau nggak disuapin lagi seperti anak kecil, tapi ambillah yang menjadi bagianmu, ambillah yang menjadi milikmu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 20 berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Pada waktu para rasul berdoa agar Tuhan mengulurkan tangannya, apakah Tuhan sungguh-sungguh mengulurkan tangannya? Ternyata jawaban Allah untuk doa mereka adalah Roh Kudus yang diturunkan, yang mereka terima. Dan kita lihat tangan para rasul yang menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, tanda-tanda ajaib. Itu ada dalam Kisah Rasul 4 ayat 21. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah kuasa Allah dan semua kekuatan yang Anda perlukan untuk mendapatkan segala sesuatu. Sadarlah bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara. Ketika ada masalah, tekanan hidup, tantangan, dan kebutuhan akan segala sesuatu, apa yang harus Anda lakukan? Bangkitkan dirimu dalam Roh Kudus. Meditasikan atau renungkan firman. Berdoa. Bahkan dengan bahasa roh. Ketika Anda lakukan ini, kuasa Roh Kudus di dalammu akan diaktifkan menjadi ledakan yang dahsyat. Hikmat, kebenaran, serta berkat mengalir dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkatimu. God bless you. Dan shalom.